Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Kokila meminta kepada Ahem untuk memanggil Mera. Lalu Ahem menelpon Mera, tetapi Mera tak mengangkat ponselnya. Ahem berkata bahwa Mera tak mengangkat teleponnya dan dia takut Mera akan mematikan ponselnya. Gopi khawatir bagaimana akan menemukan Mera. Kokila tahu akan menemukan Mera. Dia meminta Tolu dan Molu untuk membawa ponselnya. Kokila meminta Tolu dan Molu untuk melacak lokasi Mera melalui GPS. Tolu dan Molu melacak identitas dan mengatakan Mera ada di sekitar Gokulpura. Ahem dan seluruh keluarga mencapai lokasi Mera dan tidak menemukan Mera. Kokila bilang dia pasti kawin lari sebelum mereka datang. Tolu memberitahu bahwa ponselnya ada di satu tempat. Kokila menyarankan untuk mencari tempat itu. Tolu menelepon ponsel Mera. Dia menemukan di luar jendela di saluran pembuangan. Sedangkan Ginjal berjalan dan merasakan sakit punggung dan berpikir itu tak akan hilang dengan mudah. Urmila melihat Ginjal bertepuk tangan. Ginjal bertanya mengapa dia tidak bangun setelah air membanjiri kamarnya. Dapal datang dan mengatakan siapapun yang bekerja pasti tidur nyenyak. Yang tidak akan dia mengerti. Dapal mengatakan Urmila akan menyiapkan makanan untuknya. Ginjal bertanya apakah Dapal akan menyiapkan makanan sekarang. Dia bilang dia tidak malu bekerja di rumahnya sendiri dan pergi ke dapur. Ginjal kemudian pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi. Urmila berpikir Ginjal ingin pergi ke Modibapan untuk menyusahkan mereka. Tetapi tak akan membiarkan Ginjal pergi dengan mudah. Urmila diam-diam mengunci pintunya dan dia senang Ginjal tak bisa keluar. Tolu mendapatkan ponsel dari saluran pembuangan dan mengatakan ponsel masih aktif bahkan setelah berada di dalam air. Kokila mengatakan Mera akan melemparkan ponselnya keluar jendela setelah berbicara dengan Ahem. Molu memeriksa dan mengatakan hanya nama papa yang ada dalam daftar panggilannya. Lalu Vidya mendapat kunci juga. Ahem mengatakan dia akan memberitahu polisi. Kokila mengatakan Mera arogan. Dia akan lebih kesal jika Ahem memanggil polisi. Dia melihat telepon rumah panggilan telepon. Kami akan memanggil nomor yang ada dihubungi oleh Mera dan mencari tahu kemana Mera akan pergi. Ahem menanyakan alamat. Dia mengatakan alamatnya dan memotong panggilan Ahem. Ahem berkata harus sampai di sana sebelum Saskar dan Mera sampai. Selanjutnya Ginjal menggedor pintu dan meminta kepada Dapal untuk membuka pintu. Dapal keluar dari dapur dan bertanya kepada Urmila mengapa mengunci Ginjal. Urmila memberitahu Dapal tidak mau Ginjal pergi menyusahkan keluarga Modibapan. Urmila sengaja mengunci pintu. Ginjal berteriak bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Urmila. Urmila mengatakan keponakan tidak membutuhkan pengampunannya. Lalu Dapal menyetujui Urmila. Dapal kembali ke dapur untuk memasak. Urmila sangat senang Dapal tidak mengeluarkan Ginjal. Selanjutnya Ahem sampai di luar kantor agen perjalanan. Gopi cemas mengatakan jika Mera dan Saskar meninggalkan kota akan sulit menemukan mereka. Molu meminta kepada Tolu untuk keluar. Lalu Tolu berjalan keluar dari mobil. Tiba-tiba Saskar
dan Merah datang mengenakan pakaian pernikahan turun dari bajai. Kokila berkata itu mereka akan menikah. Gopi berkata harus menghentikan mereka berdua. Molu melihat Tolu dan memberi isyarat untuk membungkuk. Tolu melihat Merah lalu dia membungkuk di pinggir mobil. Ahem mengatakan kepada Kokila dia akan membawa Merah ke mobil dan meminta Jigar untuk menangani Sanskar. Kokila mengatakan Merah telah pergi bersama Sanskar, jadi dia tidak bisa memaksanya. Ahem bertanya apa maksudnya. Kokila mengatakan Merah akan menikah dengan Sanskar, mereka telah dewasa, jadi harus merencanakan semuanya dengan hati-hati. Sanskar bertanya ke si Amang dan menitipkan kunci mobilnya. Si Amang lalu mengiyakan dan menyetujuinya bahwa Sanskar akan menitipkan kuncinya. Merah melihat ke belakang. Ahem dan keluarga dengan sigap bersembunyi di mobil. Kokila menelepon Tolu memakai ponsel Molu. Tolu membacanya. Dia mengerti perintah Kokila. Merah merasakan kehadiran mereka dan pergi ke agen tapel bersama Sanskar. Kokila mengatakan mereka harus mengikuti Merah dengan hati-hati. Tolu berjalan dekat agen tapel dan bersembunyi. Gopi mulai menangis sangat khawatir. Kokila bertanya mengapa Gopi menangis. Gopi mengatakan sejak Merah lahir dia bermimpi akan menikahkan Merah dan mendekor rumah dan menghias Merah seperti pengantin. Sekarang Merah dewasa dan menikah tanpa restu orang tua. Kokila berkata tak akan membiarkan Merah menikah dan dia akan membawa Merah kembali. Gopi dan Ahem harus bisa mempercayainya. Gopi sangat sedih melihat Merah seperti itu. Ahem cuma bisa diam mendengarkan perkataan Gopi dan Kokila. Mereka merencanakan sesuatu agar Merah bisa kembali ke rumah Modi. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya.